Eksepsi mengenai dakwaan itu lebih banyak soal dakwaan itu kabur. Kabur itu tidak jelas, obskur. Bahasa Belandanya dulu obskurlibel, ya. Kabur mengenai apa? Mengenai waktunya, mengenai tempatnya, mengenai tindak pidana atau kejahatan yang dituduhkan. Gitu. Nah, kalau lihat putusan yang kemarin, kan lebih pada soal tindak pidananya kalau nggak salah, ya. Tindak pidananya tidak jelas gitu, tindak pidana mengenai apa dan dilakukan oleh siapa gitu, ya. Itu yang kemudian menyebabkan dakwaan menjadi batal demi hukum. Nah, karena itu perbaikannya saya kira ke arah itu, ya, ke arah tindak pidananya. Ya, ke arah perbaikan ketepatan tindak pidananya mengenai apa? Pokoknya ujaran kebencian, pencemaran nama baik atau apa. Nah, itu identifikasi perbuatan itu harus jelas. Ya, harus menyebutkan unsur-unsurnya apa yang dilakukan oleh dia gitu. Ya kan, umpamanya pencemaran nama baik. Ya, pencemaran nama baik itu kan bisa lewat tulisan, bisa lewat omongan di televisi, pokoknya seperti ini, ya kan? Atau bisa lewat radio, atau bisa lewat banyak medianya gitu. Nah, itu harus jelas. Itu harus jelas dikonstruksikan di dalam dakwaan gitu. Dan itu dilakukan di mana? Nah, itu juga menjadi soal gitu. Kalau kan umpamanya gini. Kalau Anda melayangkan tweet di apa sekarang namanya X itu, ya, orang nggak tahu dia waktu tweet itu di mana, karena tweet itu bisa diterima di seluruh dunia, iya kan? Twitter itu bisa diterima seluruh dunia. Nah, harus dilacak di mana itu dilakukan ketika dia membuat tweet itu. Kalau tweet itu isinya adalah mengarah pada satu tindak pidana, mencemarkan nama baik. Itu yang juga harus disiapkan oleh jaksa. Betul, itu yang harus disiapkan oleh jaksa. Pak Abdul, kita tahu bahwa dakwaan pertama ini kan kandas karena disebut hakim juga tidak jelas. Tadi seperti dikatakan tidak jelas, tidak cermat, kemudian juga tindak pidananya harus diperjelas. Tapi banyak sekali yang mengatakan bahwa perkara ini diseret lebih kepada ujaran kebencian dibanding polemik ijazah tersendiri. Bagaimana Pak Abdul melihatnya? Iya, ijazah palsu itu kan pokoknya gitu. Artinya maksud saya peristiwa pokoknya itu, ya, bahwa ada orang yang kuliah atau bahkan merasa kuliah, bisa kemungkinannya bisa dua. Kemudian ada ijazahnya, ada tanda kelulusan. Nah, tanda kelulusan itu yang kemudian dipersoalkan oleh beberapa orang ini sebagai palsu, kan begitu intinya. Nah, jadi sebenarnya objeknya sebenarnya harusnya itu dulu dibuktikan gitu loh. Harusnya dibuktikan itu dulu palsu apa enggak? Ijazah gitu. Dulu. Karena apa? Karena gini, kalau Ibu Tipa itu dan Roy Suryo mempersoalkan ijazah saya, yang saya bukan sebagai pejabat publik, mungkin telek tuh penuntutannya bisa langsung gitu. Kamu mencemarkan nama baik saya sebagai pribadi dan sebagainya. Tapi ini persoalannya kan waktu itu Pak Jokowi itu sebagai pejabat publik. Nah, itu juga jadi persoalan tuh sebenarnya. Karena yang namanya pejabat publik itu terbuka sebenarnya untuk diuji oleh rakyatnya, apapun gitu. Ya, ininya. Walaupun dia sudah melalui tahapan pemilihan, tapi transparansi terhadap jangankan itu, ya, gajinya aja harus diumumkan oleh LHKPN dan segala macam, hartanya bahkan harus dilaporkan gitu. Artinya apa? Pejabat publik itu memang harusnya transparan gitu. Termasuk juga soal ijazah ini. Betul. Nah, demikian juga soal ijazah. Kalau menurut saya sah-sah saja warga negara mempersoalkan itu, gitu ya. Nah, cuma ada batasnya memang. Kalau kemudian itu bisa dibuktikan memang asli atau tidak palsu, ya, maka proses hukum ini jalan, gitu. Ada itu namanya pencemaran nama baik, karena seolah-olah itu palsu, kan begitu. Nah, jadi di dalam perkara ini mestinya diadili dua persoalan itu. Satu, pembuktian dulu bahwa ijazahnya asli, baru masuk ke soal ujaran kebenciannya atau pencemaran nama baiknya. Dalam pengajuan dakwaan baru oleh jaksa ini, apakah memang akan seperti perkara baru dari awal, Pak Abdul? Artinya pemeriksaan perkara dari awal, tidak ada unsur-unsur lainnya sejak awal lagi? Iya, jadi kan gini, peradilan itu terbagi dari 3 tahapan. Ya, pertama penyidikan di kepolisian. Ya, di penyidikan itu polisi mencari alat bukti, tindak pidananya menjadi terang, kemudian ditetapkan siapa tersangkanya.
Setelah diperiksa, buktinya sudah cukup, tersangka dilimpahkan ke jaksa. Jaksa baru dia proses penuntutan. Dia kalau KUHP yang lama dulu, ya, di peratut itu, di pra penuntutan itu, jaksa bisa mengembalikan ke ke polisi, ke penyidik. Ya, ini kurang itu keterangannya, periksa lagi ini segala macam gitu. Itu KUHP lama. Itu KUHP lama. KUHP yang baru sebenarnya begitu polisi atau penyidik mulai melakukan penyidikan, ya dia bikin SPDP. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jaksa itu udah bisa masuk, dia udah bisa kontrol ini nggak boleh, ini harus itu gitu istilahnya. Ya, jadi walaupun kedudukannya sama, ya masing-masing fungsi punya kewenangannya. Jadi nggak boleh memang melewati kewenangan masing-masing. Loh, saya penyidik loh, nggak bisa juga Anda umpamanya nyuruh-nyuruh saya. Tetapi loh, kan aku yang mau sidang, kata penuntut kan begitu kan. Jadi saya menyarankan ditambah ini tambah itu gitu. Nah itu KUHP yang baru sekarang itu seperti itu. Supaya apa? Supaya itu tadi tidak bolak-balik ininya, berkasnya. Oke. Begitu masuk ke penuntutan, ya boleh sekali balik, ya, tapi setelah sekali nggak boleh balik lagi. Di KUHP yang baru seperti itu, gitu. Nah, karena itu kemudian setelah di penuntutan masuk ke pengadilan, nah barulah di pengadilan itu dipetakan gitu. Artinya diberi kesempatan kepada jaksa untuk melakukan tahap pertama adalah membacakan dakwaannya. Jadi kalau pertanyaannya apakah mulai dari awal? Ya, mulai dari awal. Artinya terhadap dakwaan yang baru pun bisa diajukan eksepsi juga, gitu. Walaupun ini akan sangat berlarut-larut berarti. Bisa jadi seperti itu. Tapi Pak Abdul, dari melihat kasus-kasus yang pernah ada, ketika ada pengajuan dakwaan baru seperti ini, peluang untuk lebih bisa diterima atau ditolak lebih besar yang mana sebenarnya? Berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, peluangnya sebenarnya tergantung pada kelengkapan dari dakwaan itu sendiri. Kalau dakwaannya lengkap, ya, umpamanya rumusan tentang tindak pidananya, perbuatan apa yang dilakukan, di mana waktunya, kapan, jelas semuanya, nggak ada alasan untuk tidak memeriksa lanjut gitu, ya, untuk diperiksa pokok perkaranya dan sebagainya. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan itu. Nah, tetapi itu tadi saya bilang, namanya kan juga manusia, ya, dan ya hakimnya juga manusia, gitu. Artinya walaupun udah dibikin umpamanya bagus dakwaannya, ya, kalau hakimnya merasa ini masih kurang juga nih, bisa juga masih kurang bagusnya. Menurut pandangan hakim apa faktor yang diterima atau ditolak? Apakah berdasarkan tindak pidana tadi yang tadi Pak Abdul sebutkan, atau sebenarnya ada faktor lain yang lebih signifikan? Nah, faktor yang sangat signifikan sebenarnya dalam satu perkara yaitu tadi soal kompetensi, ya, apakah dia berwenang apa enggak gitu. Itu dulu ditetapkan. Kalau dia merasa berwenang atau tidak ada eksepsi mengenai kewenangan itu, ya, maka dia bisa lanjut sebenarnya, ya. Nah, jadi apakah kemudian diterima? Nah, bisa saja, ya, karena gini, di pengadilan itu otoritas yang paling tinggi itu majelis hakim, gitu. Jadi ABC-nya peradilan itu sebenarnya tergantung pada majelis hakim, gitu. Ya kalau dia bilang ini kurang, ya kurang gitu. Ya bisa dilawan pakai banding, pakai perlawanan gitu, ya. Nah, tapi kalau sudah dipenuhi semua, ya saya yakin lah majelis hakim ini akan menerima dakwaan ini, ya. Tetapi karena prosesnya masuk ke awal lagi, karena kan prosesnya gini, jaksa masuk melimpahkan perkara baru ke pengadilan. Artinya ketika dakwaannya dibacakan, dakwaan perbaikan dibacakan, si terdakwa pun punya hak untuk mengajukan eksepsi lagi, gitu. Mengulang lagi eksepsi, bisa seperti itu, gitu. Nah, jadi tinggal kebijakan hakimnya nanti menilai itu, gitu. Apakah ini akan terus dibiarkan berlarut-larut apabila dakwaan kemudian bisa diajukan eksepsi lagi terus-menerus dilakukan? Ini apakah ada batasannya atau memang sampai kapanpun tidak akan berhenti? Nggak ada batasan, ya, nggak ada sama dengan umpamanya Roy Suryo mengajukan pra-peradilan berkali-kali itu, ya, sepanjang belum selesai peradilannya, perkaranya nggak akan masuk ke pengadilan, kan begitu. Nah, sama dengan itu. Ketika diajukan eksepsi baru, gitu, ya. Nah, tinggal itu tadi makanya saya bilang tergantung pada kebijaksanaan hakimnya,
menilai itu. Benar nggak ini dakwaan sudah diperbaiki sesuai dengan petunjuk yang dia berikan, kan gitu. Nah, saya kira di situ diujinya tidak hanya pada para pihak ya, jaksa dan Bu Tipa, tapi juga pada hakimnya kalau menurut saya. Di sini juga akan kita lihat gitu, sejauh mana hakim menjadi bijaksana bisa memimpin persidangan ini berjalan dengan baik umpamanya, seperti itu. Oke, dakwaan yang kemudian dianggap oleh hakim untuk terutama dakwaan pertama yang dianggap tidak cermat, tidak jelas tadi, kemudian diberikan perbaikan dan sidang yang akan digelar pada tanggal 6 Agustus, artinya waktu dalam beberapa hari apakah memang cukupkah dari sisi jaksa untuk menyiapkan perbaikan itu? Saya kira kalau soal waktu relatif ya. Sebenarnya kalau mau serius dakwaan diperbaiki 1 hari juga selesai. Maksud saya Bisa. ketika dia identifikasi apa kekurangannya kan tinggal memperbaikan sebenarnya kan. Nah, cuma kan biasanya sebelum sampai pada final keputusan membuat dakwaan baru itu biasanya ada diskusinya dulu gitu. Ada pendapat ini, pendapat itu, ahli ini dipanggil juga, mungkin kejaksaan punya ahli juga kan, dipanggil lah, baru dirumuskan ya yang sebaik-baiknya gitu. Gimana sebenarnya konstruksinya sesuai dengan KUHP yang baru, sesuai dengan keinginan hakim juga umpamanya seperti itu. Oke.